Hello church, welcome home, selamat datang di Sunday Service. Suasana yang berbeda tentunya karena kita sedang berada di rumah masing-masing ataupun ada yang sedang berlibur mungkin. Tapi tenang saja, online service atau gereja akan seperti biasa, kita tetap melaksanakan ibadah kita meskipun secara online. Tapi aku percaya bahwa kuasa Tuhan, bahwa lawatan Tuhan tidak dibatasi oleh ruang maupun waktu. Untuk Bapak Ibu juga teman-teman semua akan ada Zoom selama kita beribadah seperti biasa. Zoom-nya akan di bawah ini. Kalian bisa segera join Bapak Ibu dan juga teman-teman semua karena sudah ada leaders yang sudah menunggu. Mari kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan secara bersama-sama. Aku undang untuk Bapak Ibu dan juga teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan. Pujilah Tuhan dengan sukacita. Berikan yang terbaik and let's praise our God. Come on! Hello church, welcome home. Amen. Mari sama-sama aku undang kita semua untuk bangkit berdiri. Let's praise our God. Amen. Yes. Come on everyone, clap your hands. Come on church, say it out. Langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapat di sinar terang yang kudus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Segala ikatan telah terbuka dan setiap dosa telah Kau hancurkan, karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Oh Yesus, Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Sama-sama kita katakan, oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa
untuk selamanya. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, Jesus, segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Come on, everyone, clap your hands. You guys ready? Come on, church. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Hanya padamu Tuhan hati kami percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Come on church, make some noise. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku.
Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk hadirat-Mu ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau Allah kami yang setia Tuhan, sekalipun musim Tuhan boleh berganti Tuhan, apapun Tuhan segala permasalahan setiap kehidupan kami, Kau Allah yang setia Tuhan, sekalipun sering kali kami berlaku tak setia ya Bapa. Kami ingin undang Engkau Roh Kudus masuk ke dalam setiap kehidupan kami di tempat ini. Kami gak membatasi Engkau Tuhan untuk bertata, untuk bekerja Tuhan di dalam kehidupan kami. We make way for you Jesus, sekalipun kami online Tuhan, sekalipun kami streaming ya Bapa. Kami rindu Tuhan, kami rindu Engkau hadir Tuhan di setiap kamar, di setiap rumah Tuhan saat ini ya Bapa. Roh Kudus Kau jamah Tuhan setiap orang, setiap hati yang haus akan Engkau, setiap hati yang rindu Tuhan. Would you come and move, would you come and move Tuhan. Biar Kau ubahkan Tuhan setiap orang Tuhan yang ada di tempat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami gak datang untuk suatu program ya Bapa, tapi kami rindu, kami boleh diubahkan sekali lagi Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami terima joy, kami terima sukacita Tuhan, kami terima damai yang melampaui segala akal ya Bapa. Karena Engkaulah bagianku Tuhan, Kau gunung batuku Tuhan, Kau kota bentengku Tuhan, Kau tempat pertahananku, tempat perlindunganku ya Bapa. Kemanakah kami mencari-Mu ya Bapa? Kami tahu Engkau ada di sana Tuhan. Kau menunggu setiap kami Tuhan. Kau memeluk kami dengan hangat, dengan tangan kasih-Mu ya Allah Roh Kudus. Thank you Lord, thank you Jesus. Let's worship Him. Terima kasih menikmati bait-Mu yang kudus Tuhan. Kami suka dalam hadirat-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu ya Bapa, daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, we want more of you this morning. We want more of you. We want more of you, Jesus. Kami sembah Kau Tuhan. Oh, datang Roh Kudus, penuhi setiap kami Tuhan. Oh, jamah setiap kami Allah Roh Kudus. Thank you Lord, thank you Jesus. Mari sembah Dia, nikmati kasih-Mu Tuhan. Thank you tetap dalam hadirat Tuhan. Yesus, Kau hadir di tempat ini Allah Roh Kudus. Datang Roh Kudus, penuhi setiap kami Tuhan.
ini Tuhan. Oh, kekudusan-Mu penuhi setiap kami. Oh, ku sembah Engkau Tuhan. Sama-sama katakan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku mengalir Tuhan. Mengalir penuhi, Thank you Lord. mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku mengalir, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu Kuasa-Mu bebaskan hidupku, satu yang ku rindu. yang ku rindu, Bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, satu yang ku rindu, satu yang ku rindu. Bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu. jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit, fall on me now. I need you. I need your anointing. Come in your heart. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day Every day I grow to love you more. Come Holy Spirit God. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come in your heart. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life, drawing me closer, Lord. And nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart.
dalam hadirat Tuhan. Bapa, kami dalam hadirat-Mu. Kami mau mendengar suara-Mu. Kami mau mendengar isi hati-Mu. Berbicara Tuhan kepada setiap kami yang di online. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Berbicara dengan jelas. Ungkapkan seluruh isi hati-Mu Tuhan. Sehingga kami mengerti visi-Mu bagi setiap Bapak Ibu Saudara. Kehendak-Mu dinyatakan bagi Bapak Ibu Saudara dan anak-anak Tuhan. Tuhan berbicaralah. Inilah waktu-Mu Roh Kudus untuk bergerak. Inilah waktu-Mu Roh Kudus untuk bicara secara jelas. Mengungkapkan isi hati-Mu kepada kami semua. Mari Tuhan, persiapkan setiap hati. Mereka yang sedang dalam keadaan yang sulit. Mereka yang sedang dalam masalah, sulit melihat masa depan. Bahkan masa depannya mungkin Tuhan sudah kabur. Dan mereka tidak tahu ke arah kemana hidup. Biarkan Tuhan berbicara. Anak-anak yang sedang kehilangan masa depan. Yang kehilangan visi, misi, bahkan tujuan hidup. Ketika mereka dalam kehidupan yang sedang kacau. Orang-orang tua yang sedang kehilangan visi dari Tuhan dan tujuan hidup. Tuhan, Kau berbicara dengan jelas. Jamah setiap hati mereka. Mereka yang sedang hidupnya sedang kacau. Bahkan kami percaya Tuhan, Engkau sudah menolong mereka. Mereka percaya dan dibimbing Tuhan. Menangkap isi hati Tuhan dan boleh sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Engkau jamah saat ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita masuk dalam satu hari atau bulan Mei. Kita masuk dan dalam rancangan Tuhan bagaimana, apa yang kita harus lakukan. God's vision for me. Visi Tuhan bagi hidup saya. Bapak Ibu Saudara sudahkah tahu? Anak-anak sudahkah engkau tahu apakah visi Tuhan dalam hidupmu? Bapak-bapak, tahukah engkau visi Tuhan dalam hidupmu? Apakah engkau sudah tahu apa yang Tuhan kehendaki tujuan hidupmu dalam dunia ini? Anak-anak, orang tua, bahkan anak-anak muda, teens dan youth, sudahkah engkau tahu tujuan hidupmu? Saudara, tujuan hidup kita bukan hanya orang katakan di seluruh dunia kita sekolah, setelah sekolah kuliah, setelah kuliah bekerja, setelah bekerja membentuk keluarga, mempunyai anak, setelah itu membesarkan anak sukses menjadi kakek dan nenek. Setelah itu apa? Menunggu panggilan untuk meninggal. Bahkan sekarang bukan hanya itu tujuan dunia, saudara, bagaimana kita bisa sukses, bagaimana kita bisa mandiri, bagaimana kita dalam hidup menghindari supaya hidup lebih panjang di masa COVID dan Omicron. Saudara, itu tujuan duniawi. Yang saya mau bicarakan bukan hanya itu, tapi saudara mempunyai tujuan yang kekal. Seperti Tuhan mempunyai visi kepada dunia dan kepada hidupmu. Tuhan mau kita memiliki tujuan yang kekal. Saudara, firman Tuhan kita baca hari ini. Efesus 2 ayat 10 katakan, karena kita ini buatan Allah. Sadarkah kita? Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelum Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tahukah Allah sudah punya master plan dan visi untuk hidupmu? Kita mungkin tidak sadar ketika kehidupan kita kacau, keluarga kita hancur berantakan, orang tua kita gagal dan kacau dan berantakan. Ketika hidup kita kelihatannya dunia sekitar kita kacau, kita juga takut. Kita tidak tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saudara, baca dengan hari ini. Tuhan katakan kita sudah percaya Tuhan. Yang sungguh percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kita ini firman Tuhan kata dalam kitab Efesus. Rasul Paulus bicara kepada jemaat di Efesus dan juga kita. Kita semua firman Tuhan katakan karena kita ini buatan Allah. Kita memang punya orang tua. Mereka melahirkan kita. Tapi saudara, kita lahir di dunia. Kita lahir di dunia adalah atas kehendak Tuhan, bukan hanya orang tua.
Tuhan tempatkan kita di keluarga yang mungkin kurang beruntung. Keluarga yang mungkin yang tidak mengenal Tuhan. Keluarga yang berontak terhadap Tuhan. Bahkan keluarga yang gagal dalam kehidupannya yang jatuh. Tapi firman Tuhan katakan sesungguhnya kita adalah buatan Allah. Kita ini diciptakan oleh Allah. Apalagi kita yang diciptakan dalam Kristus Yesus yang sudah bertobat dan percaya kepada Dia. Saudara, kita ini buatan Allah. Ciptaan Allah. Kita itu keturunan ilahi. Bukan hanya duniawi yang lahir di dunia. Kita keturunan ilahi dari Tuhan. Ada maksud Tuhan ketika kita dalam dunia ini. Ketika dipanggil percaya kepada Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh lahir baru. Ada visi dari Tuhan. Ada tujuan hidup yang harus kita cari. Sudah ada. Sudah. Kalau kamu katakan hari ini. Keluargaku gagal. Aku juga gagal. No. Ketika sekitarmu gagal, engkau tidak gagal. No, dikatakan kau tidak gagal. Karena apa? Visi tujuan hidupmu ada di dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan katakan, apa itu? Untuk apa? Kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Kita untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan yang sesuai dengan standar Allah. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Amin. Bukan hanya sekarang, sebelum engkau lahir dalam dunia. Sebelum engkau bertobat, Tuhan sudah persiapkan hidupmu untuk melakukan pekerjaan Allah, bekerja untuk Tuhan. Punya visi dari Allah dan tujuan hidup dari Allah. Apa yang Tuhan inginkan? Agar firman Tuhan katakan, Ia mau, Tuhan mau, Yesus mau, Allah kita mau supaya apa? Kita hidup di dalamnya. Kita hidup dalam visi Allah. Kita hidup dalam tujuan Allah. Saudara, Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Mungkin kau kabur. Tapi Tuhan tidak pernah ragu akan hidupmu. Akan masa depanmu. Akan visimu. Akan tujuan hidupmu. Sudah ada di tangan Tuhan. Jangan ragu. Ya, God vision for me. Ada visi Tuhan bagi hidup kita. Bagi diri kita, anak-anak. Kau jangan bingung masa depanmu. Anak muda, teenager, anak remaja, youth. Jangan takut. Jangan bingung masa depanmu. Sudah ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Amin. Percaya tujuan hidupmu sudah ada ditetapkan Tuhan sebelumnya. Agar kita hidup dalamnya. Di dalam perencana tujuan Tuhan di dalam dunia ini. Ada visi yang ada Tuhan siapkan buat hidupmu untuk di dunia ini. Bukan hanya untuk hidup dunia ini, tapi untuk sampai ke kekalan. Sampai kekalan Tuhan sudah siapkan. Kita hidup bukan hanya untuk di dunia ini, untuk sukses, untuk segala sesuatu. Itu perlu. Tapi saudara, kita hidup jangan sampai hanya di dunia ini saja. Hanya mempersiapkan di dunia ini. Kalau kita sudah meninggal ketemu Tuhan, kita nggak punya apa-apa. Kita persiapkan kehidupan kita untuk kekekalan. Amin. Persiapkanlah hidupmu untuk kekekalan. Persiapkanlah hidupmu untuk di hari-hari yang mendatang, bukan hari ini. Karena hari-hari ini adalah singkat. Hidup ini singkat. Hidup ini singkat. Dan kita harus bergerak sampai kekekalan. Soal firman Tuhan, apakah sungguh Tuhan itu mempunyai rancangan yang baik? Tujuan hidup Tuhan apakah baik? Tuhan apakah ada? Saudara, kita tahu, Yesus kita hidup. Paskah sudah kita lalui. Yesus kita hidup, maka ada hari esok. Ya, ada Yesus hidup, kita punya hari esok. Hari esok yang bagaimana kalau kita tanya? Apa? Bagaimana? Firman Tuhan katakan dalam Yeremia 29 ayat 11. 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada kepadamu mengenai kamu. Saudara, firman Tuhan. Rancangannya Tuhan tahu tentang diri kita masing-masing. Anak-anak, remaja, pemuda, profesional, bahkan bapak-bapak sekalian yang sedang kacau hidupnya, nggak tahu tujuan hidup dan visinya. Apa itu? Demikian firman Tuhan itu, rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, bukan rancangan kecelakaan. Saudara, Tuhan punya rancangan damai sejahtera dalam hidup kita, yang tidak keluarga ribut-ribut, tidak dipulihkan mempunyai damai sejahtera. Hidupmu yang tidak dalam kekacauan dalam kehidupan keluarga, di dalam sekitar kamu. Tapi hidup rancangan damai sejahtera, firman Tuhan katakan.
Apalagi untuk memberikan kepada hari depan yang penuh harapan. Sudah kita tahu, banyak orang yang kehilangan harapan di masa COVID, di masa semua banyak yang meninggal, semua bisnis hancur. Tuhan katakan, aku punya rancangan masa depan yang penuh harapan, kata Tuhan. Amin. Tangkap isi hati Tuhan. Tuhan ketika kita masuk dalam rancangan Tuhan. Seringkali kita nggak masuk rancangan Tuhan ya. Kita punya rancangan sendiri. Tapi firman Tuhan katakan, masuk dalam rancangan Tuhan. Rancangan yang penuh harapan. Masa depan yang penuh harapan. Banyak anak muda khawatir masa depan. Nggak punya harapan. Akhirnya setiap hari bekerja dengan giat. Belajar dengan giat. Itu bagus. Tapi jangan lupa. Masa depan itu ada di tangan Tuhan. Amin. Masa depan itu ada di tangan Tuhan. Ya, Tuhan kalau kita sungguh menyerahkan hidup kita studi dengan baik, kita dulu belajar dengan baik, bekerja dengan baik, ada masa depan yang Tuhan janjikan buat kita. Ketika kita hidup bersungguh-sungguh dalam Tuhan, ada masa depan yang Tuhan janjikan. Bapak, Ibu, Saudara, anak sekalian, jangan khawatir masa depanmu. Ya, jangan khawatir apa yang kau alami masa depan. Tuhan tahu tujuan kita, terutama kalau kita sudah diselamatkan, menyerahkan hidup kita. Jangan khawatir, hidupmu di tangan Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, dan Tuhan akan berjalan bergerak. Jangan menyerahkan hidupmu kepada orang-orang di dunia. Ya, dengan visi orang dunia, tapi dengan visi Tuhan, tujuan hidup Tuhan. Maka Tuhan memberikan janji itu. Amin. Datang dan serahkan hidupmu, berjalan bersama dengan Tuhan. Apa itu tujuan dan visi? Kita tahu tujuan hidup kita dengan visi. Ya, kalau kita mau punya visi yang dari Tuhan, kita harus tahu dulu tujuan hidup kita. Kalau tujuan hidupmu hanya sukses, kaya, ya, itu saudara tujuan duniawi. Perlu dan bisa. Tapi tujuan hidupmu bukan hanya uang, masa depan. Uang perlu, masa depan perlu. Tapi saudara, kalau hidupmu hanya bergantung kepada duniawi saja, ya, maka kita akan buntu dan putus asa. Tapi kalau kita sungguh mempunyai tujuan hidup yang ilahi, bahwa di dalam dunia ini Tuhan datangkan masuk di dunia ini supaya kita sungguh-sungguh menjadi partner Tuhan. Kita menjadi saksi Tuhan, bahkan sungguh-sungguh berjalan bergerak Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Supaya kita tahu master plan Tuhan yang supaya dunia ini selamat, keluarga, kotamu. Dan ketika kita berjalan bergerak sama Tuhan. Ketika kita menjadi dokter yang melayani Tuhan untuk kerajaan surga. Insinyur membangun bangunan untuk kerajaan surga. Seorang pedagang yang jujur untuk membangun kerajaan surga. Supaya orang-orang bisa diselamatkan. Nah, ketika engkau bersama-sama dapat tujuan yang hidup dari Tuhan. Dan bahkan kau mungkin orang-orang yang dipulihkan Tuhan dari keluargamu yang broken home. Temukan tujuan hidupmu. Saat itu mungkin kau sakit. Dan merasa Tuhan kenapa? Kenapa saya punya keluarga begini yang hancur, orang tuaku, papa mamaku ribut dan bercerai. Kenapa papa mamaku hidup dalam kehidupan yang tidak beres. Setiap hari berantem dan macam-macam. Saudara, temukan tujuan hidupmu. Tuhan mau supaya engkau hidup menjadi berkat bagi keluargamu, doakan dia menangkan. Keluargamu untuk rukun kembali, keluargamu bersatu kembali, keluargamu dipulihkan, berdoa untuk mereka. Dan Tuhan ketika engkau tahu kebutuhan itu, ada banyak teman-temanmu di kampus, di sekolah yang hidupnya broken home. Keluarganya bercerai, keluarganya pisah, keluarganya hancur. Tuhan mau panggil engkau untuk memulihkan keluarga-keluarga. Tuhan mau panggil engkau untuk sungguh-sungguh mementor anak-anak muda yang broken home dan hidupnya hancur. Mereka katakan hidup hancur di keluarga, aku mau free sex, aku mau hidup bebas, aku mau hidup bagi dunia ini. Saudara, engkau punya hati, jangan biarkan mereka berjalan ke dalam dunia. Tapi Tuhan katakan tujuan hidupmu harus menjadi garam, memulihkan setiap hati yang mereka hancur, bahkan hidup buat dunia. Raih mereka, kata Tuhan. Ketika engkau punya tujuan hidup itu, engkau akan memenangkan banyak anak-anak muda remaja. Teman-temanmu, supaya datang kepada Tuhan dipulihkan. Keluarganya dipulihkan, orang tuanya dipulihkan. Bahkan percaya ketika engkau terjadi punya temukan tujuan hidupmu. Maka Tuhan, visi Tuhan akan bergerak. Visi Tuhan akan bergerak. Bagaimana engkau bisa memenangkan banyak orang-orang anak muda
dari youth, teen, bahkan profesional, orang-orang tua, dan keluarga-keluarga yang sudah broken home. Ketika engkau dapat itu, engkau akan dapat pengurapan supaya engkau sungguh-sungguh bisa menangkan banyak jiwa. Visi Tuhan akan turun kepadamu ketika tujuan hidupmu jelas. Apa yang kau alami, temukan apa tujuan hidupmu. Ketika kedua keluarga broken home, itu bukan berarti Tuhan tidak perlu diri engkau. Bukan berarti Tuhan tidak percayakan engkau. Waktu Tuhan tidak sayang engkau. Tuhan sayang dan Dia temukan supaya engkau ada satu dalam tujuan hidupmu. Mengerti apa isi Tuhan. Berapa banyak keluarga yang hancur. Dan Tuhan berikan berkata kepada engkau. Maukah engkau mengasihiku? Diutus untuk keluarga-keluarga yang broken home. Anak-anak yang dikatakan bahkan youth, akan teens, remaja yang hancur dalam dosa kehidupan. Yang sudah broken home. Tuhan sedang mengutusmu untuk mengutus mereka, mengurapi mereka, bahkan memulihkan hidup mereka dari dosa. Temukan tujuan hidupmu. Temukan tujuan hidupmu, apa yang Tuhan sedang tanamkan kepada engkau. Dan kau dapat visi dari Tuhan. Memenangkan mereka, memulihkan mereka, dan keluarga-keluarga. Saudara, firman Tuhan jelas bahwa sesungguhnya tujuan hidup kita dan visi diberikan ketika kita menemukan tujuan hidup kita yang kekal. Bukan hanya duniawi. Yang kekal bernilai ilahi. Yang sesungguhnya kita hidup di dunia. Ada satu pekerjaan tujuan ke dalam dunia ini. Untuk bukan hanya memulihkan keluarga kita. Memulihkan keluarga lain. Anak-anak. Bahkan orang tua. Bahkan teens, remaja. Bahkan youth dan profesional. Mereka mungkin sedang menuju kepada kebinasaan. Kehancuran, kehidupan yang tanpa harapan, tanpa masa depan. Hidup mereka berjalan hanya untuk materi, duniawi, dan untuk uang. Hidup mereka harus bergerak mempunyai tujuan ilahi. Kau dipanggil Tuhan, kau diutus Tuhan. Satu tujuan hidupmu yang Tuhan berikan. Tuhan berikan otoritas dan visi buat hidupmu. For I know the plan I have for you, kata Tuhan. Declares the Lord. Declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Tuhan berikan rancangan. Rancangan indah. Penuh damai sejahtera. Rancangan yang penuh masa depan yang penuh masa depan. Penuh yang masa depan yang cerah. Hidup yang berpengharapan. Saudara, tahukah engkau itu? Saudara, satu tokoh di dalam Alkitab, Nehemia. Nehemia seorang yang dikatakan biasa-biasa saja. Dia mendapat visi dari Tuhan, tujuan hidupnya. Ketika dia menjadi seorang juru minum raja. Dia mendapat tujuan hidup baru ketika ada umat Tuhan yang sedang hancur. Tapi dia tidak punya uang, tidak punya kekuasaan. Menjadi pertanyaan, kalau kita sekarang ini tidak punya uang. Kita tidak punya sesuatu untuk menggapai visi dan tujuan hidup kita. Apakah berhasil? Jawabannya yes, berhasil. Ketika kau masuk dalam rancangan Tuhan. Dunia ini tidak hanya mengandalkan uang untuk kau berhasil. Amin. Dunia ini tidak mengandalkan kekuasaan dan relasi untuk supaya kau berhasil masuk tujuan ilahi. Amin. Walaupun memang itu memudahkan orang. Tapi kalau kau mengandalkan Tuhan. Seperti Nehemia. Dia tidak punya uang. Tidak punya relasi. Dia dapat visi dalam Nehemia 1 ayat 3. Firman Tuhan. Kata mereka kepadaku. Kata mereka orang-orang kepada Nehemia. Firman Tuhan begini. Orang-orang yang masih tinggal di daerah sana. Yang terhindar dari penawanan. Ada dalam kesukaran besar. Dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar. Dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Saudara, Nehemia mewakili kaum Israel. Saudara bayangkan, dia dengar umat Tuhan yang sudah lepas dari tawanan. Mereka tinggal di dalam kesukaran besar. Kenapa? Tembok perlindungan untuk bangsa Israel itu jebol. Artinya apa? Musuh bisa menyerang kapan saja. Musuh bisa datang kapan saja untuk membinasakan mereka. Dan mereka dikatakan sudah terbongkar, gerbangnya sudah terbakar. Artinya mereka tidak punya pertahanan diri. Mereka seolah-olah hidup dalam kehidupan yang sangat-sangat rawan untuk diserang. Saudara, apa yang terjadi? Nehemia mendapat tujuan hidupnya. Dia mendapat visi dari Allah. Walaupun dia tidak punya uang.
dan kekuasaan. Apa yang terjadi? Lihatlah, dia juru minuman raja, Artasastra. Dia tidak punya, dikatakan saudara, tapi Tuhan memakainya untuk mengubah sejarah. Hai anak muda, hai orang tua, maukah engkau dipakai Tuhan mengubah sejarah? Hidupmu bukan hanya hidup melewati hari dan sukses, hanya uang dan masa depan. Hidupmu akan dipakai Tuhan to change the history. Mengubah sejarah. Menjadi pencetak sejarah, maukah engkau? Bukan hanya hidup di dunia ini untuk kemakmuran diri sendiri. Tapi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mengubah sejarah kehidupan orang banyak. Bahkan Indonesia, Jakarta, dan bangsa-bangsa. Saudara, maukah engkau dipakai Tuhan, bapak-bapak, anak-anak, youth, dan juga anak, dan seluruhnya. Mari dengar. Ada pengalaman Nehemia yang dapat visi, mendapat tujuan hidup bagi Allah untuk umat Tuhan secara luar biasa dalam keadaan sukar. Apa yang dia lakukan? Apa yang dilakukan? Saudara, ketika dengar itu yang terjadi penganiayaan di Yerusalem, dia duduk, dia menangis. Berapa banyak kita yang mau berduduk dan untuk menangis untuk kondisi umat Tuhan dan pekerjaan Tuhan, pelayanan, bahkan orang-orang yang terhilang, keluarga-keluarga yang broken home, umat Tuhan yang sedang kehidupan yang sulit dan jauh dari Tuhan. Ketika engkau memulai berdoa menangis untuk mereka, Tuhan berikan kekuatanmu untuk sungguh-sungguh diberikan tujuan hidup, untuk visi, untuk memulihkan. Saudara, apa yang terjadi? Nehemia sangat peduli terhadap orang Israel, sangat peduli kota Yerusalem. Sungguh engkau peduli kepada orang-orang umat Tuhan, kotamu, bangsamu. Engkau pedulikah engkau? Ketika engkau tahu dan peduli kesukaran, kesulitan kota dan bangsamu, maka Tuhan akan pakai engkau. Mereka yang terhilang, anak-anak muda yang sudah dianiaya, sudah dilecehkan, bahkan anak-anak remaja, orang dewasa, bahkan orang-orang dikatakan youth yang sudah teraniaya, mereka dilecehkan, kehidupan bebas, kehidupan yang tidak benar. Punyakah engkau hati untuk mereka di kota ini? Untuk anak muda, anak-anak dan youth dan profesional. Hidupnya hanya seperti mayat hidup. Berjalan hari, mencari uang, kepuasan makan, hidup sukses. Hidupnya untuk dunia, untuk diri sendiri. Saudara, punya hati yang menangis untuk mereka dimenangkan. Untuk mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mendapatkan Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Nehemia melakukan itu. Nehemia melakukan itu. Kita tahu Nehemia berhasil membangun tembok, memulihkan kota. Saudara, maukah mendapat dipakai Tuhan? Anda dipakai Tuhan untuk memulihkan. Dikatakan, saudara, temuilah kebutuhan kita. Apa yang Tuhan lihat? Nehemia melihat bahwa sesungguhnya dia melihat kebutuhan umat Tuhan yang sedang hancur. Kehidupan mereka gampang diserang dan kehidupan mereka dikatakan sangat-sangat menderita. Apakah engkau tahu kebutuhan di sekitarmu, teman-temanmu, anak muda, anak-anak yang broken home, hidup sulit, bahkan mereka hidup untuk dunia, hidup kehidupan dalam dosa, terbelenggu dosa, hidup untuk kepuasan diri, untuk kehidupan yang untuk duniawi. Kau tahukah kebutuhan itu mereka perlu datang kepada Tuhan? Ketika engkau tahu, maka Tuhan akan pakai engkau. Ada tujuan hidup yang Tuhan pesankan kepadamu. Ada visi yang Tuhan ingin berikan kepadamu untuk memenangkan mereka. Saudara, marilah kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Temukan visi itu. Sungguh-sungguh maukah engkau mempunyai tujuan hidup ilahi. Mempunyai visi dari Tuhan. God vision for me. Dan engkau temukan tujuan hidup kita bukan hanya untuk dunia ini. Kita harus belajar, kuliah, kita harus bekerja benar. Mempersiapkan masa depan untuk keluarga benar. Tapi jangan lupa, tidak sampai di situ. Tuhan titipkan orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita yang sudah jatuh. Mereka yang hanya hidup untuk kedagingan, hidup untuk duniawi. Mereka punya harus hidup bertemu dengan Tuhan. Kehidupan mereka dipulihkan dari dosa, dari belenggu dosa. Mereka sungguh-sungguh mempunyai visi untuk kekekalan. Maukah engkau sungguh-sungguh di dalam itu? Saudara, satu tokoh lagi
Yesaya. Dia dipanggil Tuhan bertemu dengan Tuhan. Mendapat tujuan ilahi. Panggilan Tuhan secara khusus. Dan dia mau. Firman Tuhan dalam Yesaya pasal 6 berkata, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi, menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap, 2 sayap untuk menutupi muka, 2 sayap untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap untuk melayang-layang. Dan mereka bersusul orang kepada lain katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu berkataku, celakalah aku tinggal. Aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja Tuhan semesta, tapi seorang serafim itu, ia terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapuskan, dosamu telah diampuni. Lalu mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, kata Yesaya, utuslah aku. Ketika Tuhan datang hari ini di tengah-tengah kita, Tuhan hadir dalam kemuliaannya. Kita mungkin berkata, Tuhan, aku najis bibir. Tapi firman Tuhan katakan, engkau yang kehidupannya banyak celah. Tuhan katakan, Tuhan kuduskan melalui malaikat dan saatnya. Amin. Untuk dipakai, Tuhan katakan setelah engkau dikuduskan. Firman Tuhan datang itu kepada bukan hanya Yesaya, kepada engkau. Siapa yang katakan akan kuutus? Siapa yang mau pergi untuk aku? Sanggupkah kita, hai anak muda, anak-anak, youth dan teens, dan orang tua. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Untuk orang-orang yang terhilang, anak-anak terhilang, remaja-remaja, youth, profesional, bahkan orang tua yang terhilang, hidup dalam dunia ini, dalam arus dunia ini. Agar mereka kembali kepada Tuhan. Dijamah Tuhan, dipulihkan hidup mereka bukan hanya dunia, tapi untuk kekalan. Mari kita untuk kepala. Tuhan, kau lihat anak-anak, teens dan youth, Tuhan sedang bergerak di antara mereka. Mereka yang hidup dalam keputusasaan, tanpa masa depan. Karena keluarga yang mungkin hancur, broken home. Orang tua yang terpisah, bahkan Tuhan bercerai. Kehidupan mereka yang kesulitan sehingga hidup mereka di sekitar mereka hanya untuk kedagingan. Belenggu dosa, dalam dosa dan kehidupan dunia ini. Tuhan, mereka bertanya, apa tujuan hidupku? Mereka tidak tahu. Tuhan akan memulihkan mereka walaupun keluarga mereka sedang jatuh. Keluarga mereka sedang rusak. Kehidupan mereka sudah hancur. Tapi Tuhan datang hari ini akan memulihkan mereka. Anak-anak, remaja, bahkan pemuda, orang-orang tua Tuhan. Pulihkan mereka Tuhan. Hidup bukan hanya untuk dunia ini saja. Untuk kenikmatan dunia. Hidup bukan hanya untuk kebersenangan dunia. Tapi mereka hidup untuk Tuhan. Dipulihkan oleh Tuhan. Sungguh jamah mereka Tuhan. Jamah anak-anak. Jamah remaja, pemuda dan orang tua Tuhan. Pulihkan mereka Tuhan. Supaya mereka menemukan visi Tuhan dalam kehidupan mereka. Memakai mereka di dunia ini untuk memulihkan anak-anak, remaja, pemuda dan orang tua. Tuhan jamah. Biar Roh-Mu yang kudus menjamah mereka. Jamah, pulihkan. Terus Tuhan kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu Saudara, anak-anak. Datang kepada Tuhan. Minta dipulihkan. Tuhan tahu masalahmu, masa depanmu. Engkau kacau ketika keluargamu berantakan. Tidak berarti engkau harus berantakan. Karena engkau berharga di mata Tuhan. Karena engkau buatan Tuhan. Supaya engkau hidup dalam rancangan dan visi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita sudah mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Tapi sebelumnya aku mau undang kita untuk sama-sama baca dulu firman Tuhan yang diambil dari Kejadian. Kejadian pasalnya yang keempat. Di ayat yang
ketiga sampai yang kelima. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Dari firman Tuhan ini versi bahasa Indonesianya. Waktu aku baca dari versi bahasa Inggrisnya di NLT, dikatakan bahwa ketika Kain itu memberikan persembahan, dia hanya memberikan sebagian atau setengah dari apa yang dia punya. Sedangkan Habel itu memberikan the best gift atau the best portion dari apa yang ia punya gitu. Dan aku mau ajak kita semua sama-sama untuk belajar dari kehidupan Kain dan Habel ini gitu. Bukan bicara tentang, kita tahu Kain itu bekerja sebagai petani dan bukan artinya Tuhan itu tidak mengindahkan persembahan Kain, cuma dari hasil pertanian, sedangkan si Habel ini memberikan daging-daging yang mungkin kelihatannya lebih bernilai harganya. Bukan tentang bicara tentang kuantitasnya, tapi justru kualitasnya yang dilihat dari kehidupan kita atau yang dicerminkan dari sikap hati kita gitu. Seperti Kain dan Habel ini, Tuhan itu begitu rindu ketika kita sama-sama memberikan persembahan, kita memberikan yang terbaik apa yang ada dalam kehidupan kita. Bukan tentang seberapa besar nominalnya, bukan tentang seberapa besar bagian yang kita taruh atau kita berikan kepada Tuhan, tapi yang Tuhan indahkan itu adalah sebuah persembahan yang benar-benar tulus, murni, dari hati kita, sebuah persembahan yang benar-benar yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan. Dan aku yakin dan percaya ini bukan cuma tentang bicara soal uang, tapi maukah kita sama-sama belajar dari segala aspek kehidupan kita, kita tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan, termasuk dari kehidupan kita, dari finansial kita, dari waktu kita. Kalau kita bisa berikan yang terbaik untuk orang-orang di sekeliling kita, kalau kita bisa berikan yang terbaik mungkin untuk anak kita, untuk keluarga kita, untuk orang tua kita, untuk pekerjaan kita, untuk studi kita, maukah kita sama-sama juga berikan yang terbaik untuk Tuhan kita? Dan itulah pertanyaan bagi setiap kita gitu. Aku mau ajak kita semua sebelum kita memberikan persembahan, kita punya sikap hati yang benar gitu. Persembahan yang Tuhan indahkan, persembahan yang Tuhan lihat berharga, yang Tuhan pandang sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan, bukan tentang seberapa besar, tapi sebuah persembahan yang benar-benar keluar dan terpancar dari kehidupan atau lahir dari hati kita. So aku mau sama-sama berikan kita waktu yang terbaik untuk memberikan persembahan yang pastinya dengan sukacita, yang pastinya penuh dengan joy, dan di bawah ini sudah ada nomor rekening yang tertera. Aku akan berikan waktu sekitar 1 menit untuk kita boleh sama-sama memberikan persembahan. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk firman Tuhan yang boleh dibagikan Tuhan, untuk hadirat-Mu Tuhan yang boleh hadir Tuhan di tengah-tengah setiap kami, yang boleh kembali mengubahkan Tuhan setiap kehidupan yang ada di tempat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah setiap kehidupan kami, di setiap rumah ya Bapak, sekalipun kami harus menyelenggarakan ibadah secara online ya Bapak. Tapi kami yakin dan percaya Engkau boleh menjamah setiap kami, Engkau boleh mengubahkan kehidupan kami sekali lagi Tuhan. Dan inilah Tuhan setiap persembahan Tuhan yang sudah kami berikan Tuhan, kami mau declare Tuhan bahwa kemenangan ada di tangan kami Tuhan, kemenangan ada di dalam kehidupan kami. Kami mau declare Tuhan kalau Kau Allah yang selalu menyediakan Tuhan ketika kami memberikan yang terbaik Tuhan. Kau gak pernah lepas tangan-Mu dari setiap kehidupan kami, Kau terus akan menjaga setiap kehidupan kami ya Bapa dalam setiap musim kehidupan kami ya Tuhan. Dan juga Tuhan kami ingin berdoa sama-sama, kami mau bersyafaat Tuhan untuk
gereja ini, untuk GBE Eklesia Tuhan, biar Tuhan Engkau terus tambah-tambahkan hikmat Tuhan kepada pemimpin kami Tuhan, kepada Pastor Teddy ya Bapa. Kami percaya Tuhan, visi yang besar Tuhan Engkau boleh sampaikan Tuhan di dalam kehidupannya, bukan karena suatu kebetulan Tuhan, tapi ada tanggung jawab besar Tuhan untuk gereja ini. Ada kepercayaan Tuhan yang boleh Kau taruh Tuhan ke dalam setiap kehidupan kami Tuhan, jemaat-jemaat di tempat ini Tuhan, kepada setiap pelayan-pelayan-Mu ya Bapa. Dan kami mau adopsi Tuhan, apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, kayak mau adopsi Tuhan, God's vision Tuhan untuk bulan ini Tuhan, untuk minggu ini, untuk hari ini, bahkan untuk satu tahun ke depan ya Bapak. Kami yakin dan percaya Kau yang campur tangan Tuhan, the year of discipleship and multiplication Tuhan akan digenapi Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, maupun di dalam keluarga, maupun di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam studi Tuhan, di dalam gereja ini Tuhan, di dalam rumah ini ya Bapak. Kami tahu Tuhan Kau yang campur tangan, Kau yang isi Tuhan setiap kekosongan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau yang juga melihat Tuhan setiap kelemahan, setiap kekurangan kami Tuhan, tapi Kau tidak pernah memandang kami hina Tuhan, melainkan Engkau memandang kami berharga, dan Engkau begitu rindu Tuhan memberikan privilege ini Tuhan, memberikan calling yang begitu besar Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami mau speak life, kami speak blessing Tuhan di dalam setiap kehidupan orang-orang yang ada di tempat ini. Setiap yang sakit Tuhan boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami berikan, kami lepaskan berkat Tuhan, kami ucapkan kelegaan Tuhan di dalam setiap orang yang saat ini letih, lesu, dan berbeban berat Tuhan. Setiap orang yang mengalami masalah Tuhan, yang overwhelmed Tuhan dengan setiap struggle di dalam kehidupannya ya Bapak. Biar boleh ada joy, boleh ada peace Tuhan right now mengalir Tuhan di dalam setiap rumah, di dalam setiap keluarga ya Bapak. Kami percaya Tuhan Kau telah mengubah setiap atmosfer Tuhan yang ada di rumah Tuhan, setiap atmosfer yang buruk Tuhan, setiap intimidasi yang mencoba steal our joy Tuhan di dalam kehidupan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, keluar dari season ini Tuhan, keluar dari masalah ini, umat-umat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini boleh hidup dari kemenangan sampai kepada kemenangan yang lebih besar Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk setiap event Tuhan yang sebentar lagi akan diadakan Tuhan, untuk Icon, untuk Jesus Conference ya Bapak. Kami mau panggil Tuhan setiap nama, kayak panggil setiap orang ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap orang Tuhan yang sudah kami undang, setiap orang yang kami ajak ya Bapak, mereka boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka Tuhan. Mereka boleh diubahkan Tuhan, setiap orang yang mati secara rohani Tuhan, mereka boleh kembali hidup lagi ya Bapak. Mereka boleh kembali bersekutu dengan-Mu Tuhan, boleh mengalami kasih mula-mula itu Tuhan, boleh mengalami keintiman bersama dengan Roh Kudus ya Bapak. Engkau bangkitkan Tuhan jenderal-jenderal-Mu Tuhan di akhir zaman ini ya Bapak. Kau bangkitkan Tuhan anak-anak muda, generasi anak muda Tuhan, anak-anak kecil, generasi orang tua yang begitu radikal, yang begitu mengasihi Engkau Tuhan. Dan kami akan lihat Tuhan penggenapan visi-Mu, penggenapan janji-Mu Tuhan di gereja ini ya Bapak. Ada multiplikasi Tuhan yang kami lihat di CGCG, ada multiplikasi Tuhan yang akan kami lihat di gereja ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk setiap kesempatan Tuhan, untuk setiap kepercayaan, calling yang boleh Kau berikan Tuhan di dalam kehidupan kami, biar kami boleh mengembang Tuhan ke kanan dan ke kiri ya Bapak. Kami percaya kami akan melihat Engkau bekerja jauh lebih besar dari sebelumnya Tuhan, dan terlepas dari itu kami begitu rindu semakin hari Tuhan kami boleh semakin bergantung dengan-Mu ya Bapak. Dan kami juga berdoa speak blessing Tuhan untuk Jakarta, untuk Indonesia Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kesejahteraan kota kami ya Bapak, kami juga perlu untuk mendoakannya ya Bapak. Setiap orang, setiap pemimpin Tuhan, setiap otoritas yang sudah Kau berikan ya Tuhan, biar Engkau juga yang berikan hikmat, Kau yang jaga Tuhan, biar boleh ada kedamaian, boleh ada sejahtera Tuhan di Jakarta dan di Indonesia ya Bapak. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita dalam hujung ibadah kita, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, Kau sudah mendengar setiap doa kami, pujian penyembahan kami, persembahan sudah kami berikan, bahkan firman-Mu sudah kami dengarkan. Tuhan, saatnya hari ini Engkau berkati Bapak Ibu Saudara. Biarlah anugerah Tuhan Yesus, kasih daripada Bapa di surga, persekutuan, penghiburan, dan kekuatan Roh Kudus menyertai kami semua. Menjadi orang-orang dipulihkan, menjadi orang-orang sungguh-sungguh memiliki visi Tuhan bagi setiap Bapak Ibu. Sungguh-sungguh melayani Tuhan, diutus Tuhan kemanapun Kau pergi. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Haleluya.
Baik Bapak Ibu juga teman-teman semua, ibadah kita telah berakhir. Aku mau memberikan sedikit informasi tentang weekly schedule kita dan event-event kedepannya. Jangan lupa untuk Bapak Ibu dan juga teman-teman semua, di tanggal 14 Mei akan ada Icon, yay! Akan ada Youth and Teens event outreach kita. Jadi pastikan untuk Bapak Ibu juga teman-teman semua, untuk anak-anaknya, untuk teman-teman, untuk saudara-saudaranya yang berada di usia remaja boleh diajak. Karena akan ada food bazaar, akan ada praise party, dan pastinya akan banyak teman-teman seiman. Kita punya teman-teman baru juga, keluarga baru. Dan setelah itu di bulan Juli tanggal 22 sampai 24 akan ada Jesus Conference. Yay! Jesus Conference juga merupakan sebuah event terbesar kita. So pastikan Bapak Ibu juga teman-teman semua stay tune karena akan ada informasi tambahannya di IG kita, Ecclesia Home. Jangan lupa untuk di follow. And thank you for today. That's all, and happy Sunday. God bless you all. Thank you.